Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru SMA Negeri 1 Gombong yang saya hormati, menindaklanjuti in-house training hari Jumat yang lalu tentang nilai sikap yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini diturunkan atau di-breakdown dari visi sekolah. Visi pertama bertakwa, itu berupa sikap religius dan toleransi. Visi kedua berakhlak mulia, ada sikap santun, sikap disiplin, jujur, gotong royong, dan tanggung jawab. Kemudian visi ketiga unggul dalam mutu. Wujudnya adalah prestasi akademik dan non-akademik. Ini yang selama ini lebih fokus ke sini ya. Kemudian visi keempat, mandiri, percaya diri, dan berdikari. Kemudian visi kelima, berwawasan global, memiliki pengetahuan yang luas, senang berbagi, futuristik, dan memiliki jiwa nasionalisme. Kemudian untuk kemarin yang cukup ditekankan ini, nah untuk prioritas nilai sikap saat PJJ ini lebih spesifik karena kita tidak bertemu sama anak-anak ya, yaitu sikap religius. Pertama sikap religius, ini bertakwa dan toleransi. Kemudian sikap sosial, yang kedua santun, disiplin, tanggung jawab, jujur, dan gotong royong. Kemudian sikap lainnya yang ketiga yaitu percaya diri dan nasionalisme, serta ada penguatan habit ya, khususnya yang disasar adalah kebiasaan anak-anak kita, juga keluarga besar SMA Negeri 1 Gombong, dalam berkomunikasi membiasakan diri untuk mohon tolong, berterima kasih, dan mohon maaf bila dirasa ada kekeliruan. Ini kemudian untuk indikator yang penting untuk dikonversi menjadi lencana atau badge, itu sesuai rencana kita untuk menggunakan lencana atau badge di dalam model. Yang pertama adalah anggota pengurus kelas. Jadi pengurus kelas mesti mendapat prioritas untuk memperoleh badge yang lebih daripada yang lainnya yang bukan pengurus kelas. Kemudian anak yang memiliki atau yang mengikuti lomba-lomba. Jadi keikutsertaan siswa dalam lomba itu juga menjadi indikator lencana atau badge. Kemudian keikutsertaan siswa dalam unit kegiatan, pramuka, PMR, dan lain sebagainya. Kemudian kehadiran siswa dalam video conference PJJ. Anak-anak yang memiliki tingkat partisipasi tinggi di dalam video conference PJJ ini juga menjadi indikator penting untuk dikonversi menjadi lencana. Kemudian berikutnya adalah keseriusan mengerjakan tugas. Kemudian presensi PJJ, kemudian kerjasama antar kelompok, ya, kerjasama dalam kelompok maupun antar kelompok, dan yang terakhir kerapihan, baik itu rambut, seragam, dan sebagainya ketika PJJ tentu saja. Jadi ketika Bapak Ibu atau kita ini video conference, kita minta anak-anak untuk on camera sehingga bisa terlihat rambutnya seperti apa, menggunakan seragam atau tidak. Nah, ini dijadikan indikator penting untuk dikonversi menjadi lencana. Nah, untuk scoring sikap itu seperti ini Bapak Ibu. Setiap guru memiliki kewajiban memberikan badge atau lencana kepada siswa di model sesuai dengan indikator nilai sikap. Lencana emas atau gold itu untuk anak dengan prestasi yang sangat baik. Sedangkan lencana perak untuk anak dengan prestasi biasa. Sedangkan perunggu untuk anak dengan prestasi cukup. Kemudian setiap anak bisa mendapatkan lencana atau badge maksimal 3
dari setiap guru mata pelajaran. Jadi lencana untuk sikap sosial, yang kedua lencana untuk sikap religius, dan yang ketiga untuk sikap lainnya, yaitu nasionalisme dan percaya diri. Ya, jadi setiap anak berhak mendapat 3 badge untuk 3 aspek, yaitu aspek sosial, aspek religius, dan aspek lainnya. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk aspek religius, indikatornya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi. Nah ini emas, ini yang bobotnya 3 atau skornya 3. Kemudian ini perak, yang skornya 2. Dan ini perunggu, yang skornya 1. Kemudian untuk aspek sosial, indikatornya santun, disiplin, tanggung jawab, jujur, dan gotong royong. Ya, sama. Ada lencana emas, kemudian lencana perak, dan lencana perunggu. Skornya sama. 3 untuk emas, 2 untuk perak, dan 1 untuk perunggu. Kemudian aspek sikap lainnya, yaitu indikator percaya diri dan nasionalisme, sama. Ya, yaitu emas skornya 3, perak skornya 2, dan perunggu skornya 1. Bapak Ibu, saya mengusulkan untuk scoringnya seperti ini. Jadi kita tahu bahwa untuk skor lencana, emas itu 3, perak itu 2, dan perunggu itu 1. Kemudian untuk kelas 10, ini jumlah mapelnya 16. Jumlah aspeknya 3, ya kan? Aspek religius, aspek sosial, dan aspek lainnya kan gitu. Maka skor minimalnya adalah, ya, skor minimalnya itu kan perunggu. Katakanlah semuanya memperoleh perunggu. Ini 1. Jumlah mapelnya 16. Ya, jadi total setiap anak itu mendapat misalnya minimal ini ya, semuanya dapat perunggu. Ini 1 kali 16 mapel kali jumlah aspeknya 3, berarti ketemu 48. Sedangkan skor perorangan maksimal itu sama dengan untuk kelas 10 ya, itu adalah emas, semuanya memperoleh emas. Maka 3, skornya 3, jumlah mapelnya 16, aspeknya 3. Jadi 3 kali 16 kali 3, 144. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 sama, karena jumlah mapelnya sama ya. Jadi ini minimalnya 1 kali jumlah mapel 15 kali 3. Ya. 15 kali 3 itu 45 minimalnya. Maksimalnya semuanya dapat emas, berarti 3 kali jumlah mapel 15 kali jumlah aspek 3, 135. Nah ini. Nah, saya mengusulkan untuk kelas 10 memperoleh nilai C jika skornya itu 48 atau kurang. Jadi kurang sama dengan 48. Ini. Sedangkan dapat B jika 49 sampai 96. Ya. 49 sampai 96. Ini. Jadi ini 48 skor minimalnya. Tinggal ditambahkan 48 tambah 48 itu 96 ya. Sedangkan SB itu 97 sampai 144. Itu untuk kelas 10. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 ini memperoleh nilai C, nilai sikap C itu kalau skornya 45 ke bawah. Jadi minimalnya 45. Ya. Lebih kecil sama dengan 45. Kemudian memperoleh nilai B jika skornya antara 46 sampai 90. Ya. Jadi 45 tambah 45 itu saja, 90.
Kemudian sangat baik kalau 91 sampai 135. Demikian. Ini baru usulan Bapak Ibu. Nah, kita masuk dulu ke kelas kita. Saya ingin masuk pada percobaan, saya menggunakan kelas guru ya. Di ruang guru ini. Di ruang guru ada kelas belajar model ini. Belajar model. Kita masuk ke kelas ini, Bapak Ibu. Nah, saya akan berikan badge atau lencana pada pesertanya. Pesertanya adalah Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ini, ya, di bawah partisipan ada tulisan badge. Ya, ini kita klik badge. Nah, Bapak Ibu, ketika kita klik badge, muncul halaman seperti ini. Ini berarti belum ada ya, masih kosong. There are no badge ini. Maka kita klik dulu add a new badge ini. Klik add a new badge. Nah, kita beri judul misalnya apa? Rencana ya. Misalnya ini Bapak Ibu, kita beri judul rencana aspek religius. Ini. Kemudian ini tidak usah sih, tetap English saja, enggak apa. Kemudian, nah ini deskripsinya harus diisi Bapak Ibu. Ini ada tanda merah ini ya, harus diisi. Deskripsinya apa? Ya. Nah, di deskripsi misalnya saya tulis diberikan kepada siswa yang memiliki tingkat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi sangat baik. Ya, ini karena ini rencananya adalah nanti rencana emas, aspek religius. Ya, nih. Oke, kemudian choose file, kita pilih filenya. Badge-nya yang emas tadi, kita pilih emas religius yang ini, klik ini, kemudian open. Oke, sesudah itu upload this file, klik upload this file. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini tidak usah, expire date-nya never dulu ya, ini bisa ditentukan. Bisa saja nih ditentukan sampai dengan tanggal misalnya Desember, tanggal 18 Desember 2021 ya, di akhir semester ya, misalnya ini. Kemudian create page. Create page. Nah, jadi sudah ini. Ya, kriterianya belum ditentukan. Add badge kriteria. Nah, karena kriterianya subjektif ya, misalnya keikutsertaan seseorang dalam organisasi itu kan tidak bisa dicantumkan di model, maka kita menggunakan manual issue by role ini. Ya, bukan menggunakan course completion, award date dan lain sebagainya, bukan. Tetapi ini otoritasnya ada pada guru misalnya. Kita pakai manual issue by role ini. Kita klik ini, ya. Kemudian akan muncul seperti ini. Manual issue by role siapa yang akan beri? Nah, ini kita klik teacher, ya. Ini saja. Ini kalau yang ini kita abaikan dulu. Kemudian kita save. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kemudian ada kita klik enable access. Ya. Nah, kemudian klik continue. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini sudah jadi. Ya. Misalnya nanti kita manfaatkan untuk diberikan kepada salah seorang peserta misalnya. Ya, kita klik ini recipient. Recipient itu penerima. Ya, ini. Kalau ini message itu pesan. Diberikan kepada si penerima. Misalnya ini. Defaultnya seperti ini. Congratulations. Ya. Ya, katakanlah kita ganti dalam bahasa Indonesia. Selamat. Kita ganti dalam bahasa Indonesia. Selamat.
Anda memperoleh lencana. Anda peroleh lencana emas misalnya. Terus ini message bodinya, ininya silahkan. Ini bisa diganti, bisa seperti ini. Sebaiknya memang diganti ya. Karena ini berkaitan dengan religi, ya pesannya religi. Ya, misalnya kita beri pesan ini. Tetaplah rendah hati dan jadilah pembelajar yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Misalnya seperti ini. Jangan lupa ini dibikin tag page to message. Oke, kemudian save change. Ini, klik save change. Nah, seperti itu. Kemudian kalau langsung ingin kita pakai ini, ya ini resipiennya diklik. Klik recipients. Ya ini. Maka muncul halaman seperti ini. Belum ada yang diberi, kita klik award page. Ya. Klik award page. Nah, ini siswanya ini. Bapak Ibu guru sebagai siswanya. Nah, misalnya Bapak Ibu mau memberi nilai, ini religius ya, guru agama misalnya. Tidak harus juga sih. Misalnya Pak Ilham, ya, kemudian Pak Kisnul misalnya. Kemudian Bu Mega, Bu Mega. Kemudian Pak Suwarno misalnya. Klik Pak Suwarno, ada 3 ini ya. Kemudian kita klik award page. Ya. Klik seperti ini. Maka 3 orang ini yang memperoleh lencana emas. Kalau semuanya tinggal Ctrl A, all gitu. Nah, ini sudah dikirim. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini. Maka kita bisa cek ini di sini. Kita cek di sini manage page ini. Manage page, maka sudah ada ini. Ya, ini 3 yang menerima 3. Kalau kita klik ini angkanya, klik 3 ini. Nah, ini muncul siapa saja. Suwarno, Kisnul, Pak Ilham Cahyadi. Kalau ingin dilihat, ya ini dilihat. Klik saja ini. Seperti ini. Nah, ini. Nama Guru Suwarno. Ini SMA 1 Gombong yang memberi. Kemudian namanya lencana emas aspek religius. Ini deskripsinya diberikan kepada siswa yang memiliki tingkat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi yang sangat baik. Dari course-nya belajar model. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini diberikan sekarang ini ya 4 September jam 5.08 dan expired date-nya ini. Ya. Oke. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Terus kalau ini misalnya kita mau menambahkan tinggal manage page. Manage page. Nah, ini kan ada manage page. Ya. Ini ada kriteria, overview. Ya, misalnya kita klik page ini. Nah, ini sudah satu yang sudah kita masukkan, satu jenis lencana emas aspek religius. Sekarang kita tambahkan lagi lencana emas aspek sosial ya. Klik seperti ini. Jadi deskripsinya diberikan misalnya seperti ini. Diberikan kepada siswa yang memiliki sikap santun, disiplin, tanggung jawab, jujur, dan gotong royong yang sangat baik. Karena ini rencana emas aspek sosial. Nah, ini indikatornya adalah indikator aspek sosial. Ya. Kemudian choose file. Ya, kemudian klik choose file. Kita cari lencana emasnya. Tapi aspek sosial ya, emas sosial ini. Klik emas sosial. Open. Kemudian upload this file. Nah, seperti ini sudah. Ini mau diberikan fixed date juga bisa, seperti tadi. Mau tanggal 18 Desember misalnya. 2021. Oke. Kemudian create page. Klik create page.
Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sama kriterianya kita pakai manual issue by role. Ini otoritas guru ya. Klik teacher ini. Kemudian save. Oke. Udah, ini jangan lupa diklik enable access. Klik enable access. Oke, muncul seperti ini, klik continue. Nah, seperti ini. Oke. Mau diberikan kepada siapa? Ini tinggal, ini message-nya sama seperti tadi ya. Silahkan. Message-nya diisi. Ya, misalnya message subjeknya, selamat Anda beroleh rencana emas aspek sosial. Kemudian diberi pesan tetaplah junjung tinggi nilai-nilai kejujuran seperti ini. Kemudian save change. Oke. Nah, kemudian resipien penerimanya ini klik. Nah, siapa yang belum mau diberikan ini award, klik award page. Klik sama seperti tadi ya. Nah, silahkan dipilih Bapak Ibu. Misalnya saya akan berikan kepada misalnya Bu Penny misalnya. Bu Penny, terus Bu Tuti, terus nih misalnya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian award page, klik award page seperti ini. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu sudah. Kemudian ini kita klik di sini, kita periksa. Nah, ini Bapak Ibu, ini emas untuk aspek sosial. Siapa penerimanya? Ini diklik resipien. Nah, ini kita lihat ini, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu, sama seperti tadi. Oke. Kemudian kasih lagi aspek satu lagi. Jadi kita mesti memposting 9 ya. Karena emas 3 aspek, perak 3 aspek, dan perunggu 3 aspek juga. Ya, ini baru 2 yaitu dari kriteria emas semuanya. Ya, kita klik badge seperti ini. Dan ini sekarang punya 2 ini. Emasnya 3 kan? Ya, peraknya 3. Kemudian perunggunya 3. Nah, kita tambah lagi add new page. Ya, namanya sama. Nah, deskripsinya ini diberikan kepada siswa yang memiliki rasa percaya diri dan nasionalisme yang sangat baik. Jangan lupa sangat baik karena ini rencana emas. Oke. Kemudian kita choose file. Kita choose file, pilih rencana emas aspek lainnya. Aspek percaya diri dan nasionalisme, emas nasionalisme yang ini. Klik ini, open, kemudian upload this file. Nah, seperti ini. Sama, ini kalau mau dibatasi boleh sampai Desember, misalnya Desember 2021. Ini. Kemudian create page. Oke, seperti itu. Oke, kemudian message sama. Ya, misalnya message-nya seperti ini. Subjeknya selamat Anda beroleh medali emas. Tetaplah percaya diri dan menjadi warga yang mencintai tanah air. Misalnya seperti ini. Oke, kemudian save change. Nah, tadi belum diberi kriteria, mohon maaf, ini kita berikan kriterianya, lupa tadi ya. Kriterianya ini choose, ini manual issue by role. Nah, ini teacher ya, oleh guru, kemudian save. Jadi kalau lupa tenang saja karena ini akan diingatkan oleh sistem ya. Ini message-nya sudah. Nah, sekarang penerimanya siapa? Penerimanya siapa? Nah, penerimanya belum ada, kita klik enable access, kemudian continue.
Ya, kemudian klik award page. Award page itu pemberian kepada siapa akan diberikan page-nya ini. Nah, misalnya seperti ini. Saya pilih Pak Amin misalnya, Pak Amin Suyudi. Ini kita klik award page. Nah, ini masuk satu, ya. Kalau semua ya tinggal kontrol A seperti ini, semuanya misalnya. Kemudian klik award page seperti ini. Nah, ini terima semua ini Bapak Ibu. Oke. Oke, kita lihat ke sini, manage page ya. Nih. Nah, sekarang ada 3 ini rencananya. Rencana emas, aspek percaya diri dan nasionalisme, aspek religius, aspek sosial. Ini ada 4 kalau yang ini. Kemudian yang rencana emas aspek lainnya ada 61 orang. Ini tinggal diklik sini, kita lihat. Nah, ini banyak sekali ya, seperti ini. Kita lihat ini Pak Yusuf Subagio, seperti ini akan muncul di profil peserta ini, muncul seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu silahkan ini nanti ditambahkan seperti ini, tetapi untuk perak dan perunggu, jadi totalnya ada 9. Nah, silahkan nanti diberikan kepada peserta didik sesuai dengan aspek-aspek ini, ya, 3 aspek itu. Seseorang misalnya Agus, misalnya siswa bernama Agus, untuk aspek sosialnya rencananya apa? Emas, perak, atau perunggu? Untuk aspek religius apa? Rencananya apa? Perak misalnya, atau emas misalnya. Kemudian aspek lainnya, ini mau diberi rencana apa? Nah, seperti itu. Nah, yang mudah ya misalnya per aspek saja. Aspek religius, kita pilih siapa yang emas. Ya. Kemudian siapa yang perak, siapa yang perunggu. Kemudian aspek sosial, dipilih siapa yang emas, siapa yang perak, dan siapa yang perunggu. Kemudian aspek lainnya, siapa yang emas, siapa yang perak, siapa yang perunggu. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.